waktu itu di Prambanan, makanya ada lagu saya yang judulnya Prambanan Mukir Katresnan itu. Oh itu, Nah, nyanyiin sebentar. aduh Tigor, nggak tahu nih ngeblek ya pikirannya ya. Sedikit ya, Iya sedikit ya. ya sedikit aja. Neng candi Prambanan, papan sing ngukir katresnan, kenanganku katamu seliramu. Kembali lagi di channel saya Tigor Otadan Official, di mana kita tempat berbagai cerita, pengalaman, dan motivasi. Nah, sejarah juga perlu karena apa? Sejarah kita akan menemukan. Seperti halnya saya pernah menemukan salah satu sahabat saya yang beberapa tahun lalu saya bertemu dan hingga detik ini saya baru ketemu lagi. Kenalin, ada Mbak Silvi Nurmai. Halo Mbak. Halo Tigor, gimana Apa kabarnya? kabar? Alhamdulillah baik sekali. Saya juga baik sekali. Kita lama ya tidak bertemu. Sudah hampir 1 abad kita ketemu. Satu apa nah? Mbak Silvi ini saya pertama kenal ini di salah satu label ternama di Jawa Timur. Pada saat itu Mbak Silvi sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Oke. Sebelumnya Mbak Silvi ini asalnya dari mana? Saya asli Kediri. Pasti Kediri. Iya. Kelahiran tahun berapa? 1985. 85. Sudah umur ya. Sudah umur. It's okay. gak Sama apa-apa. kemarin sebelumnya di episode sebelumnya Mas Ferry juga tahun 1985. Mas Ferry kemarin make up. Kalau Mbak Silvi ini pencipta lagu sekaligus vokalis, penyanyi. Buat teman-teman, sahabat-sahabat mungkin yang saat ini sedang berjuang menemukan satu problem dan apakah problem itu akan terpecahkan, saya yakin pasti akan terpecahkan karena tidak ada yang namanya orang sukses tanpa kendala seperti Mbak Silvi. Boleh nggak Mbak bercerita tentang keluh kesahnya, duka laranya, bahagianya ketika Mbak Silvi ini berjuang di karirnya? Ya jelas gini ya, kita itu selalu memulai sesuatu dari nol, dari bawah. Gak mungkin kita langsung berada di atas, itu tidak mungkin. Kita Yeah. pasti mulai dari nol. Dan saya itu merasakan bagaimana itu berjuang mulai dari nol beneran. Kalau bisa dibilang bukan dari nol tapi dari minus. Luar biasa sekali. Dari minus, di bawahnya nol itu. Pernah nggak ketika perjuangan itu ada masa di mana masa tersebut bikin Mbak Silvi kecewa, entah sakit hati, diremehin atau di apa? Sering. Gimana cara menyikapinya mereka? Yang jelas banyak ya, saya nggak mau menjudgment satu persatu dan saya nggak akan suuzon sama orang-orang karena ya dari dulu sampai sekarang itu saya merasakan beberapa kali, seperti misalnya ada satu contoh dulu. Yeah. Pernah saya di job nyanyi. Yeah. Dan ketika sampai lokasi, pada itu jaraknya itu 35 km dari rumah saya, itu nggak ada apa-apa. Iya. Berarti maksudnya Beneran nggak ada apa-apa. sampai lokasi ternyata di situ tidak ada hajatan, tidak ada acara apa-apa. Itu saya tuh merasa kecewa sekali. Saya merasa, aduh gimana ya,
kok nggak dihargai gitu. Kalau jawabnya batal kan mending di WA atau di SMS aja batal gitu. Ternyata nggak ada, dan dari ya itu sudah pernah terulang sampai 2 kali kejadian seperti itu. Tapi saya ya udahlah, itu namanya perjuangan. Segala sesuatu kita pasti ada konsekuensinya, ada resikonya. Untuk mencapai kesuksesan kita itu pasti harus harus melewati jalan-jalan yang terjal. Dan itu saya anggap sebagai jalan-jalan yang terjal itu tadi. Luar biasa sekali. Dari dulu saya memang salut dengan Mbak Silvi ini, salut sekali. Ketika saya mendengarkan salah satu lagu ciptaannya, judulnya Sesal waktu itu. Terinspirasi apa dalam pembuatan lagu Sesal ini? Kalau sesal itu sebenarnya tidak, itu bukan ini ya, bukan kisah pribadi aku ya. Gitu. Mungkin ada orang lain yang merasakan seperti itu, pernah mengalami itu. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang lain itu memang 75% karya aku itu dari pengalaman pribadi. Salah satu contohnya yang judulnya apa? Ya kayak Rasa Tanpa Bunuh, terus juga kita jangan ngomongin lagu yang sedih-sedih ya. Lagu Coba, mungkin sahabat-sahabat penasaran suaranya Mbak Silvi, bisa dikasih satu lagu aja. Lagu yang mana? Saya suka yang ini, Sesal suka, atau Sesal aja ya? Sesal ya, biasa. Oke, Saya suka refnya itu. aja ya? Ya oke. Takkan ada lagi. Aku kok lupa sih lagu itu. Lupa. Udah lama banget sih, swear. Tidak apa-apa. Lupa. Yang lain. Yang lagu kemarin, lagu aku yang jadi juara 3 di lomba cipta lagu di Jakarta aja ya. Yang Alhamdulillah gitu. kamu belum tahu ya? Belum tahu. Belum. Masa nggak dengar sih 2019 kemarin ada salah satu karya aku, alhamdulillah kemarin dapat reward dari PRSSNI pada saat mereka berulang tahun. Waktu itu lomba cipta lagu dan alhamdulillah juara 3. Luar biasa. Oke, langsung nyanyikan. Bayangkan bila aku tak lagi bersamamu, masihkah hidupmu berarti? Udah itu aja sih. Aduh, suaranya ya Allah, saya dengernya merinding. Oke Mbak, ini salah satu contoh. Selain di job orang, ternyata lokasinya tidak ada. Pernah nggak seseorang meremehkan, maaf sebelumnya, kayak fisik atau apa? Kalau masalah itu sih aku nggak tahu ya, maksudnya kan nggak pernah ada orang yang langsung ngomong kamu Ngejudge gini gitu. itu, nggak pernah. Makanya aku tadi bilang saya tidak mau bersuuzon pada orang-orang, saya nggak mau. Saya selalu positive thinking. Jadi siapapun mereka yang saya hadapi, saya berusaha positive thinking, dan saya ya udahlah, apapun yang kamu lihat dari aku, this is me gitu loh. Itulah saya nggak mau. Kalau kamu terserah kamu ngomong apa, tapi ya inilah aku gitu. Dengan semua kekurangan aku, ya udah, Tuhan menciptakan saya seperti ini. It's okay, saya menerimanya dan saya berusaha percaya diri saja. Kalau ada orang yang ngeremehin, dan buat teman-teman mungkin kalau misalkan kalian ya, misalkan kalian ingin punya cita-cita, punya impian, gak usah jadi orang entertain, semua cita-cita, semua impian, pasti ada orang yang akan pro dan kontra, itu pasti. Kita nggak mungkin jalan lurus tanpa ada orang yang mencibir, tanpa ada orang yang ngata-ngatain, pasti ada lah. Raketang ngerasani, sorry. Jadi itu bahasa kita sehari-hari ya. Raketang ngerasani. Kalau orang Jawa, kalau bahasa Indonesia bahasa berarti Indonesianya ya apa ya itu? kita tidak akan pernah berkurang ketika kita digibahin orang. Betul sekali. Pasti ada orang yang gibah tentang kita, itu pasti, sedikit banyak pasti ada. Berarti orang yang tahu tentang diri kita hanya 10%. 90%-nya sok tahu. Iya. Oh iya. Kelihatannya seperti Jadi itu. gini, setiap orang mempunyai masa lalu, dan setiap orang pasti memiliki cita-cita buat masa depannya. Saya yakin buat siapapun tidak ada yang namanya kita tidak memiliki hak untuk berhasil atau sukses. Tips agar kita bisa sukses apa? Untuk mereka-mereka, untuk kita sendiri mungkin yang mohon maaf, kadang kita tidak punya wadah. Misal kita punya bakat, tapi kita minus wadahnya. Apa yang harus kita lakuin? Yang pasti satu adalah jangan pernah menyerah. Apapun yang kamu hadapi,
situasi apapun yang kamu hadapi, kamu harus tetap yakin dan fokus terhadap apa yang kamu cita-citakan. Apapun yang kamu inginkan, kita harus satu, pasti berusaha, berdoa dan tetap bersabar dengan keyakinan bahwa tidak ada hal baik yang sia-sia. Terutama satu contohnya ketika seseorang berjuang menemukan jodoh. Pada saat itu saya kenal Mbak Silvi ini belum menikah. Saya sempat mendengar Apa yang didengar? sesuatu info karena kenalnya dengan Mas siapa? Mas Rizky ini sangat kilat dan luar biasa sekali prosesnya. Saya sempat mendengar itu waktu itu. Coba ceritakan mungkin buat semuanya yang hari ini lagi jomblo, berjuang mendapatkan pasangannya. Gimana sih Mbak cara menemukan seorang yang benar-benar paham? Yang jelas gini, kita cerita dari awal lagi ya, tentang kali ini tentang cerita hidup tentang percintaan. Jadi dulu itu aku sering sekali yang namanya dikecewakan. Itu termasuk inspirasi lagu-lagu yang sedih-sedih di masa lalu. Itu karena sering sekali dikecewakan dengan berbagai macam cerita. Yes. Nah, aku berpikir, apakah saya bisa menemukan seseorang yang bisa mengerti dengan keadaan saya, yang bisa menerima saya apa adanya. Dan Tuhan menjawab doa itu dengan mengirimkan seseorang yang lama menjadi sahabat. Jadi ceritanya gini, aku sama suami itu bersahabat sudah dari 2013. 2013 tapi itu via saya masih ini SMA. Masih imut. Sekarang amit. Jadi dia mendampingi saya, maksudnya gini. Jadi kita berteman lewat Facebook. Waktu itu medianya Facebook itu masih sangat boom sekali ya, tidak. Kalau sekarang kan Instagram ya. Iya. Nah, dulu waktu itu Facebook. Terus kita berteman dan dia juga menyaksikan bagaimana saya berjuang dari nol, merintis karir, kemudian saya patah hati itu seperti apa. Dia tahu sekali bagaimana ceritanya. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa teman saya yang begitu baik, yang mendampingi saya selama beberapa tahun meskipun hanya via sosial media. Belum pernah ketemu. Dari 2013 sampai 2015, kita baru ketemu bulan Januari 2015. Itu nggak ada apa-apa. Tidak ada perasaan sama sekali. Just friend. Saya ketemu di Jogja di Malioboro. Iya, waktu itu saya ingat Mbak Silvi pernah cerita ke Jogja bertemu dengan seseorang. Jadi waktu itu sebenarnya saya bukan niat ketemu dia. Jadi kita ada acara keluarga di sana dan kebetulan mumpung saya ada di Jogja, saya hubungi, saya telepon, bisa nggak ketemu? Ketemunya cuma 1 jam di Malioboro. 1 jam bisa menyambungkan cinta. Belum. Terus akhirnya tidak ada apa-apa kan setelah ketemu pertama, tetap just friend ya, seperti biasa. Akhir tahun 2015 saya ada acara ke Jogja lagi bersama teman-teman penyanyi waktu itu. Ya seperti yang pertama, mumpung di Jogja, gimana kalau ketemu lagi? Kita ketemu lagi waktu itu di Prambanan. Makanya ada lagu saya yang judulnya Prambanan Bukir Katresnan gitu. Oh itu. Nyanyiin sebentar. Aduh Tigor, nggak tahu nih ngeblek ya pikirannya ya. Sedikit ya. Ya sedikit aja. Neng candi Prambanan, papan sing bukir katresnan, kenanganku ketemu seliramu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya di Candi Prambanan adalah tempat di mana Mbak Silvi mengukir cinta kepada Mas Bro. Yang di sana ya, yang bisa dilihatkan. Dan ketika itu akhirnya nyambungnya di situ. Padahal jarak setahun dari ketemu yang pertama, dan yang pertama kan Januari 2015, dan itu Desember 2015 kita ketemu dan disitulah mulai ada chemistry. Iya. Kita mulai SMS, telepon, ada intensitas obrolan. Akhirnya undangan datang ke rumah saya. Undangan datang bulan Juli 2016. Setengah
tahun saja prosesnya. Jadi ini juga motivasi buat siapapun sahabat-sahabat Igor Otadan mungkin yang sedang berjuang untuk mendapatkan cintanya. Kalian jangan pernah takut kalau Tuhan sudah membuka jalan, di situ adalah jalan akan terbuka buat kalian semua. Dan kita tidak pernah tahu orang yang tidak pernah kita sangka ternyata dia adalah jodoh kita. Jadi jangan meremehkan orang lain. Siapa tahu teman kamu yang kamu remehin, aku gak mau lah sama anak kayak gitu. Siapa tahu dia yang paling mengerti, dia yang paling memahami, dan dia adalah jodoh kamu. Iya, siap. Berarti motivasinya dari Mbak Silvi sangat luar biasa, mulai dari perjuangan, mulai dari proses hidupnya Mbak Silvi seperti apa. Tuh, mungkin ada pesan yang harus disampaikan, tambahan mungkin. Ya, pesannya satu aja buat kalian-kalian mungkin yang belum menemukan pasangan atau belum mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Jangan lupa, tetap berjuang, tetap semangat. Yakin bahwa Tuhan selalu punya jalan terbaik untuk kalian. Amin. Positive thinking. Amin. Iya, saya kira cukup sekian podcast hari ini. Mungkin siapa tahu Mbak Silvi bisa diundang sama salah satu penonton channel saya. Siapa tahu pengen menyanyikan lagu karya-karyanya Mbak Silvi, nanti saya tag Instagramnya Mbak Silvi di sini, boleh kan? Siap. Boleh. Ya, sementara seperti itu, nanti kembali lagi di episode saya selanjutnya bersama saya Igor Otadan dan sahabat saya ada Mbak Silvi Nurmai. Mohon undur diri, mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.